Suamiku tuan dispenser. Hai teman-teman, balik lagi bareng Dwi Suryani di channel kesayangan kalian, Mochin Stories. Kali ini aku bakal lanjutin kisah cinta antara Keira dan Aruf. Kemarin terakhir mereka udah ada di rumah sakit. Dan ya, Aruf sudah mulai agak nggak mendingan sih ya, wong kan habis ketembak tuh, dia mendapatkan sedikit operasi yang mungkin kalau bagi dia mungkin nggak sakit ya, tapi kalau yang lain atau mungkin bagi Keira itu pasti akan merasakan ngilu. Ngelihatnya aja udah ngilu banget ya, bayangin ketembak terus dioperasi, diambil itu pelurunya. Oke, kita lanjut part 7. Suamiku tuan dispenser. Kedua netra itu saling bertatapan dengan hangat, seolah mereka sedang saling memuaskan diri memandang satu sama lain. Bagaimana tidak? Keduanya baru berpisah jarak dan mendapatkan ancaman yang luar biasa besar. Untung saja, keduanya masih diberikan keselamatan. Jemari Aruf terus saja menggenggam jemari Keira yang duduk di sebelahnya. Sementara lelaki itu sedang berbaring di berangka dengan hanya menggunakan kaos dalam saja. Karena beberapa saat yang lalu, dia baru saja melakukan operasi pengangkatan peluru yang ada di lengan bagian atasnya. Masih sakit ya Pak? Tanya Keira pelan. Tidak, saya sudah baik-baik saja, jawab Aruf dengan santai. Baik? Baik apanya? Jelas-jelas kamu dioperasi kayak gitu kok. Malah bilang baik-baik aja. Keira meremas jemari Aruf karena gemas. Lelaki itu pun hanya tersenyum manis menanggapi calon istrinya yang kemudian mengelus pipi Keira. Sudah, kamu tidak usah khawatir, Kay. Ini hanya luka kecil untukku, kata Aruf sambil masih tersenyum. Luka kecil katanya. Kalau peluru luka kecil, lantas luka besar menurut Aruf itu seperti apa? Apakah perlu disabet oleh samurai? Atau sudahlah. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Keira langsung memegang tangan Aruf yang berada di pipinya. Pak Aruf mah gitu. Kecil sih kecil, cuma itu kan sampai tulang, pasti kan sakit. Kata dokter tulang kamu kenapa enggak? Keira pun mulai kepo dengan keadaan calon suaminya tersebut. Kok tahu sampai tulang? Emangnya kamu tadi lihat ya? Tanya Aruf keheranan. Enggak kok, tadi dokter yang bilang. Cuman dokter nggak bilang kalau itu kamu tulangnya nggak apa-apa atau kenapa-kenapa. Keira menatap Aruf dengan dalam. Tentu saja dia amat khawatir akan keadaan calon suaminya itu. Baru saja menjadi calon suami, Aruf sudah terkena banyak masalah, dan kemungkinan besar itu karena Keira sendiri. Tenang saja, ini tidak sakit kok, santai. Untuk seorang Aruf Syam, hanya luka kecil seperti ini tentu saja tidak akan berarti apa-apa, katanya. Tapi janji ya Pak, kalau ada apa-apa bilang ke aku, pinta Keira. Kemudian dia menggenggam erat tangan Aruf dengan kedua tangannya. Iya, itu pasti. Kamu juga ya, kalau ada apa-apa langsung hubungi saya. Bahkan saya akan merasa kesal jika
kamu ingin menyelesaikan urusan kamu sendiri dan tidak melibatkan saya dalam setiap urusan kamu. Kamu calon istri saya. 80% kehidupanmu adalah tanggung jawab saya. Jawab Aruf yang disertai dengan senyuman yang sangat menawan. Dan sebuah anggukanlah yang menjadi jawaban dari Keira untuk Aruf. Jadi, kapan kita ke kantor polisi? Tanya Aruf iseng, yang sudah pasti akan memantik sebuah kekesalan dalam hati Keira. Benar saja, Keira langsung memasang wajah kesal, lalu mencubit perut lelaki yang ada di depannya dengan sangat keras. Ih, Pak Aruf ini nyebelin banget sih. Sakit Keira. Kamu ini kalau nyubit pakai tenaga dalam apa gimana sih? Aruf yang lengannya diperban pun mengusap perutnya yang dicubit tadi. Ini beneran sakit? Tanya Keira khawatir. Kamu pikir saya hanya bercanda? Aruf bertanya balik. Maaf ya Pak, habisnya sih Pak Aruf ini nyebelin. Belum sembuh aja udah ngurusin polisi terus. Seneng banget kayaknya ketemu polisi. Heran deh. Nah loh, ucap Aruf. Kenapa? Keira pun kebingungan. Padahal kan kamu yang salah udah nyubit saya. Tapi kenapa kamu malah membuat saya yang merasa bersalah? Dan kamu juga bilang kalau saya nyebelin. Tapi nyebelin-nyebelin begini kamu juga suka kan sama saya? Mendengar perkataan itu, lagi-lagi Keira mencubit Aruf, tetapi kali ini bukan di perutnya, melainkan di lengannya. Tapi bukan lengan yang tadi habis dioperasi ya. Ih, kan Pak Aruf tuh nyebelin banget sih jadi orang. Udahlah, sekarang Pak Aruf mending urusin hidup Pak Aruf dulu. Karena ini juga masih belum sembuh, kok malah mau ke polisi, ngapain? Aruf pun melotot sambil memperhatikan Keira. Ngapain? Kan tadi malam pas saya selamatin, polisi bilang kalau kamu harus menuju ke kantor polisi buat buat laporan. Kan kamu sebagai korban di sini. Kenapa kamu malah nggak mau? Kamu nggak ingin kalau misalnya Leon masuk penjara? Atau kamu masih ingin diculik lagi sama dia? Keira terdiam sejenak. Kalau dipikir-pikir itu memang benar. Keira adalah korban penculikan dan harus sesegera mungkin menuju ke kantor polisi agar dia bisa membuat laporan sebagai korban. Karena tentu saja Guntur dan yang lainnya sudah membuat laporan sebagai saksi. Dan kini hanya dirinya, Aruf dan Adnan yang harus melapor sebagai korban beserta saksi. Hingga pada akhirnya, ketika pukul 2 siang, Keira pun pergi bersama Adnan menuju ke kantor polisi. Tadinya si Aruf mau ikut sama Keira dan Adnan, tetapi dia belum diperbolehkan untuk keluar rumah sakit oleh sang dokter. Akhirnya dengan berat hati dia melepaskan Keira dan Adnan pergi ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Adnan dan Keira pun membuat laporan tentang penculikan Keira oleh Leon dan anak buahnya semalam. Keira dan Adnan duduk di depan polisi yang tadi malam tidak ikut melaksanakan penggerebekan dan penyelamatan Keira. Kemudian polisi tersebut bertanya, "Jadi, bagaimana kamu awalnya bisa diculik oleh mereka?" Tanya polisi tersebut. Kemudian Keira pun mulai menjelaskan semua yang dialaminya sejak beberapa
hari yang lalu. Jadi begini Pak, sekitar beberapa hari yang lalu saya dipecat magang di Bandung tempatnya. Beberapa kali saya sering merasa ada yang sedang mengikuti saya. Tetapi ketika saya menoleh, saya tidak menemukan apa-apa. Bahkan hanya sebuah daun kering yang jatuh pun tidak ada. Tetapi ketika saya mulai berjalan lagi, hawa-hawa itu saya rasakan lagi seperti ada orang yang mengikuti saya. Jadi sebenarnya kamu itu sudah diikuti beberapa hari ini, tanya polisi itu. Sepertinya memang begitu Pak, jawab Keira pelan. Lalu bagaimana kamu bisa diculik? Itu kan tadi awalnya. Lalu di mana tempat kamu diculik dan tolong ceritakan kronologisnya. Begitu kata polisi. Jadi begini Pak, awalnya saya sedang melamar pekerjaan magang. Yang seperti saya tadi bilang, saya dipecat magang sebelumnya. Kemudian saya pun melamar magang di tempatnya temannya Pak Aruf Syam di Yonas Corporation. Dan ajaibnya di sana saya langsung diterima dan bisa langsung magang harusnya hari ini, karena kemarin saya dibilang untuk datang ke sana lagi besok. Kemudian tetapi ketika saya dan Pak Aruf ini turun dari ruangan CEO dan menuju tempat parkir, Pak Aruf tuh tiba-tiba ingin ke kamar mandi. Jadi oke lah, saya nungguin di tempat parkir sendirian. Itu awalnya saya di dekat mobilnya Pak Aruf. Saya duduk di sana. Kan itu di sebelah tempat parkir ada dinding yang tidak terlalu tinggi lah. Saya bisa duduk di sana dan beberapa saat kemudian sepertinya ada yang memanggil saya. Jadi akhirnya saya turun dari sana. Saya berkeliling ke sekitar tempat parkir tersebut. Ternyata tidak ada orang di sana. Hanya ada satu orang, yaitu penjaga parkir, tetapi juga jaraknya cukup jauh dan untuk memanggil saya sepertinya tidak mungkin. Keira mencoba menjeda ucapannya lagi. Lalu setelah kamu berkeliling, apa yang kamu lakukan lagi? Tanya polisi tersebut. Nah, lalu saya mendekat lagi dong ke tempat mobilnya Pak Aruf tadi, karena tadi sebelumnya Pak Aruf tuh bilang, kamu jangan kemana-mana ya, tunggu saya di sini, katanya. Itu dia bilang sebelum dia pergi ke ke toilet. Nah, udah, saya kembali lagi. Pas saya baru sampai di dekat mobilnya Pak Aruf itu, tiba-tiba dari belakang ada yang membekap saya. Memang saat itu saya belum pingsan, tapi saya tidak bisa berteriak. Kalau tidak salah ada dua orang, yang satu membekap mulut saya, yang satu menggenggam tangan saya begitu erat, mencengkram lah lebih tepatnya. Dan saat itu juga saya masih biasa saja, belum ada rasa pusing atau apa. Bahkan sepertinya saya memang tidak dibius oleh mereka. Saya langsung diseret menuju ke sebuah mobil van yang cukup besar, warnanya putih. Dan saya berada di sana, saya diikat, mulut saya juga dilakban. Dan ya sudah, saya diam. Saya tidak ingin memberontak karena sedikit banyak saya tahu jika seorang penculik itu tidak akan meninggalkan senjata mereka, meskipun itu hanya sebilah pisau kecil. Polisi itu pun bertanya lagi pada Keira,
Lalu setelah kamu dibawa masuk ke mobil tersebut, kamu dibawa kemana lagi? Kaira pun mulai berpikir karena dia memang tidak terlalu hafal. Tapi yang jelas dia tahu tempat di mana dia disekap. Kemudian si Keira pun menjawab seperti ini. Kalau nggak salah nih Pak, saya dibawa ke Jakarta Selatan. Di sana ada rumah yang sangat megah di komplek yang terkenal di sana. Lalu saya dibawa masuk ke rumah tersebut. Rumahnya 3 tingkat berwarna hitam. Bercat hitam maksud saya. Jadi saya di sana memang saya diperlakukan cukup baik waktu itu. Saya diberi makan, saya tidak diikat lagi. Juga saya diberi handuk untuk saya mandi juga pakaian ini. Polisi itu pun membulatkan matanya. Jadi pakaian ini diberikan oleh mereka. Keira hanya mengangguk. Iya Pak, ini mereka yang berikan karena tentu saja setelah sore hari dengan hawa Jakarta yang panas ini saya tentu saja berkeringat. Meskipun ada di dalam kamar yang cukup ber-AC, tetap saja jika tidak mandi saya merasa tidak enak. Dan setelah saya meminta handuk, dia malah memberikan saya juga sepasang pakaian meskipun menurut saya ini tidak cocok untuk saya. Lalu apa kamu sudah melihat bos dari penculikmu itu? Tanya Pak Polisi itu lagi. Saya tidak melihat dengan jelas ya, karena seringkali ketika dia menghampiri saya ke kamar tersebut, dia memakai masker atau memakai topi, jadi tidak begitu jelas wajahnya. Kemudian setelah itu malamnya sekitar pukul 8 atau setengah 8 lah, karena ponsel saya kan dirampas, jadinya saya nggak tahu itu jam berapa. Yang saya tahu waktu itu saya pergi menggunakan mobil yang tadi lagi tepat setelah azan Isya. Begitu yang dikatakan oleh Keira. Lalu kamu dibawa kemana lagi? Tanya polisi itu lagi. Setelah itu saya dibawa ke bandara Pak. Saya nggak tahu itu jurusan mana, tetapi kalau nggak salah itu menuju ke Solo. Kok kayak gitu ya? Ulang. Saya dibawa ke bandara Pak. Awalnya saya nggak tahu saya mau dibawa kemana, tapi setelah itu ternyata saya dibawa ke Solo. Ya, menggunakan pesawat terbang memang nggak lama, udah cukup buat sampai di Solo bukan. Jadi singkatnya saya sampai di Solo langsung, karena memang mulai dari di bandara sampai di menuju ke pesawat terbang gitu ya, ada di pesawat saya sama sekali tidak diperlakukan seperti tawanan, tetapi saya terus digenggam dengan erat dan seolah memang saya nggak bisa kabur. Lalu setelah sampai di Solo, kamu dibawa kemana lagi? Tanya polisi itu. Saya nggak hafal sih Pak jalannya, tapi yang jelas saya dibawa ke kaki gunung, entah kaki gunung mana saya nggak tahu. Tapi saya tahu ketika
Sampai di sana ternyata itu kaki Gunung Lawu. Dari mitos-mitos yang saya dengar di sana kan angker gitu ya, keramat. Tetap ya jadinya saya agak takut, sehingga saya hanya bisa diam. Meskipun kabur pun saya nggak tahu mau kabur kemana. Saya nggak hafal daerah Solo. Juga saya nggak ada pedoman apapun. Ponsel juga saya diambil. Tapi saat di sana saya juga masih diperlakukan dengan baik. Hanya saja seseorang yang bernama Leon itu tadi sudah mulai mengancam saya. Tapi sebagai seorang Keira, saya tidak pernah takut ancaman siapapun. Lalu, di mana kamu ketika disekap di sana? Jadi gini Pak, jawabnya. Saya di sana disekap di sebuah villa yang cukup bagus dan kamarnya pun cukup nyaman. Saya di sana diperlakukan dengan baik, diberi makan. Padahal itu sudah malam, saya tetap diberi makan lagi. Dan saya juga bisa tidur dengan nyaman, tanpa ada rasa intimidasi sedikit pun. Hanya ya itu tadi, hanya ada sedikit ancaman dari seorang yang bernama Leon. Jika saya nanti berusaha kabur, akan sesuatu terjadi kepada saya. Dan ya, karena saya memang tidak ada niatan untuk kabur pun saya nggak tahu mau kemana. Jadi ya saya enjoy saja. Selagi saya diberi makan dan saya bisa tidur dengan nyenyak, saya santai saja. Karena saya berpikir calon suami saya yang bernama Aruf Syam itu tentu saja akan menyelamatkan saya dan tidak akan membuat saya kerepotan sedikit pun. Lalu polisi tersebut bertanya lagi, jadi tidak ada yang membuatmu tergores atau kenapa-kenapa? Misalnya anak buahnya juga memperlakukan kamu dengan baik. Tidak ada ancaman tentang Aruf atau siapapun. Keira pun dengan pelan menjawab, tidak ada sama sekali. Sebenarnya saya pikir mereka itu baik-baik saja, tidak ada niatan untuk mencelakai saya. Dan mungkin mereka ada dendam tersendiri dengan calon suami saya. Dan karena saya calon istrinya, tentu saja mereka, ya kalau bukan saya yang diculik lalu siapa? Mungkin jika anak buahnya yang diculik, Aruf bisa mencari anak buah lagi. Tetapi kalau saya yang diculik, mana mungkin dia masih mau mencari gadis seperti saya lagi. Sembari menulis laporan yang Keira ucapkan, akhirnya polisi itu juga menanyai kepada Adnan, ya tentang bagaimana Adnan di sana, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Polisi itu menanyai Adnan apa yang terjadi padanya, apa yang dia lakukan, dan lain sebagainya. Setelah sekitar 2 jam lamanya, Aruf dan Keira ditanyai, kok Aruf sih? Setelah 2 jam lamanya, Adnan dan Keira ditanyai banyak hal oleh polisi tersebut. Akhirnya mereka berdua pun diperbolehkan pulang. Tapi nyatanya mereka tidak pulang, melainkan menuju ke tempat Aruf dirawat tadi. Ya, mereka saat ini memang masih berada di Solo atau di Surakarta, karena tentu saja tidak mungkin jika Aruf harus menunggu pengobatan di Jakarta, karena jika itu terjadi kemungkinan sampai sana Aruf sudah kehabisan darah dan meninggal dunia.
Sebelum ke tempat Aruf dirawat, Keira dan Adnan pun menyempatkan untuk membeli nasi gudeg yang ada. Salah. Orangnya mantap sih. Tapi namun sebelum kok Aruf Maning. Namun sebelum Adnan dan Keira sampai di rumah sakit tempat Aruf dirawat, mereka berdua menyempatkan diri untuk mampir ke warung kupat tahu khas Solo. Tentu saja mumpung berada di Solo, Keira tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya untuk berburu kuliner. Adnan, kira-kira Pak Aruf mau nggak ya kalau aku kasih ini? Tanya Keira kepada Adnan, karena seorang Keira belum sebegitu mengenal Aruf dibandingkan Adnan, yang Keira pikir dia adalah keponakan dari Adnan. Yang dia pikir Adnan adalah keponakan dari Aruf. Sepertinya jika Nona yang belikan, Tuan Aruf akan memakan apapun. Itu yang diucapkan oleh Adnan. Sebentar deh, kenapa kamu terus saja memanggil Aruf dengan sebutan Tuan? Dia kan om kamu, kok manggilnya Tuan? Aneh banget. Makin lama pun seorang Keira makin penasaran kenapa selama ini Adnan selalu memanggil Aruf dengan sapaan Tuan. Tidak seperti sebelumnya, dia selalu memanggil Aruf dengan ucapan om. Akhirnya dengan berat hati pun Adnan menjawab, sebelumnya saya minta maaf Nona, saya memang hanya berpura-pura menjadi keponakan Tuan Aruf, karena sebelumnya Tuan Aruf memang tidak mengizinkan untuk saya berbicara apa adanya pada Nona. Tapi karena kejadian ini, tentu saja Tuan Aruf nanti tidak akan keberatan jika diketahui oleh Nona apabila dia adalah seorang gangster. Gitu. Lalu, seketika Keira menyipitkan matanya. Ya sudahlah. Apapun itu, yang penting kamu sangat perhatian kepada calon suami saya dan selalu menjaganya dengan baik. Ya, mari kita kembali ke kalau begitu ayo kita ke Tuan Aruf lagi. Udah pasti dia sangat lama menunggu kita berdua. Ya udah, ayo. Tak Keira malas. Kemudian beberapa menit setelah itu mereka berdua pun sampai di ruangan IGD. Tapi sayang sekali Aruf sudah tidak ada di sana, melainkan dia sudah menuju ke ruang rawat.
Ya, Aruf memang tidak diizinkan untuk pulang meskipun sudah lewat dari 12 jam lamanya. Karena Aruf juga kehilangan cukup banyak darah yang terus mengucur dari luka yang terkena tembakan itu. Dia un- di akhirnya dia diperintahkan untuk dirawat beberapa hari. Setibanya di ruang rawat Aruf, Keira pun langsung menghampiri dan memeluk calon suaminya tersebut. "Tuan, aku itu tadi udah aku ceritain semuanya. Tapi kan kamu belum dengerin aku cerita. Kamu mau gak dengerin aku cerita lagi?" ucap Keira dengan manja. "Aku akan mendengarkan ceritamu dengan senang hati, Nona. Tapi aku ingin menyuapimu makan juga. Apa kamu suka kupat tahu Solo?" Kening Aruf pun mengernyit mendengar ucapan dari Keira tadi. Kupat tahu? Oh, aku nggak pernah. Kupat tahu. Saya nggak pernah makan makanan itu. Bolehlah dicoba, kalau kamu yang pilihkan pasti enak. Baiklah, kalau gitu aku ambilin dulu ya. Keira pun mengambil sebuah piring yang ada di dapur umum di rumah sakit tersebut. Karena memang ruangan Aruf dirawat saat ini dekat dengan dapur umum. Jadi dia bisa lebih leluasa menggunakan dapur tersebut. Keira pun menuangkan kupat tahu tersebut ke piring dan mulai menyuapi Aruf sambil terus bercerita. Mulai dari sejak dia diculik sampai dia diselamatkan oleh Adnan. Dan tentu saja Aruf terkejut karena dia tidak tahu yang tadi menyelamatkan Keira itu siapa. Aruf hanya tahu Keira sudah selamat. Kemudian tanpa berpikir panjang, Aruf meminta Adnan untuk mengambil ponselnya yang lain. Ya, karena memang ponsel milik Aruf ada di kantor polisi yang digunakan sebagai barang bukti yang ada di sana. Dan tadi Adnan sempat mengambil kartu SIM yang ada di HP Aruf karena yang dibutuhkan oleh polisi hanya cat yang ada di ponselnya saja, bukan kartu SIM atau yang lainnya. Adnan pun yang tadinya sedang makan kupat tahu, dia langsung bergegas mengambilkan ponsel Aruf lagi. Namun itu belum selesai Aruf ucapkan perintahnya, tetapi Adnan sudah pergi terlebih dahulu. Baru beberapa meter dia pergi,
Adnan pun kembali lagi karena dia tidak tahu harus mengambil kemana. Tuan, mohon maaf, saya harus ambil ponsel Tuan kemana? Selama ini saya belum selesai. Adnan berbicara, Aruf langsung memotongnya. Memangnya kamu mau mengambil ponsel saya yang lain yang ada di rumah saya? Tidak, bukan? Lebih baik kamu ambil ini dompet saya, ada ATM-nya. Kamu sudah tahu PIN saya seperti biasanya. Tolong belikan saya ponsel lagi. Paham? Itu yang dikatakan oleh Aruf pada Adnan. Tanpa berpikir panjang dan tanpa dia berkata apa lagi, Adnan langsung mencari ponsel yang harus ia beli. Ya, begitulah orang kaya mah bebas ya kan. Ponselnya lagi disita polisi, langsung beli lagi. Seketika Kera pun sedikit tidak percaya. Tuan, kamu sepercaya itu sama anak buahmu yang ini? Kira dia kan ponakanku. Aruf mencoba mengelak. Hah? Ponakan? Aku udah tahu kok kalau dia adalah anak buah kamu. Jadi gak usah nyembunyiin apapun lagi dari aku karena aku gak akan marah. Selama kamu tetap jujur sama aku. Itu yang dikatakan Keira. Aruf pun tersenyum, kemudian berkata, lalu apakah kamu marah kepada saya karena saya sudah berbohong? Tanya Aruf lagi. Tidak, sama sekali saya tidak salah. Enggak kok, aku enggak sedikit pun marah sama Tuhan. Apalagi kamu dalam keadaan seperti ini, mana bisa aku marah. Tapi sebentar Tuhan, bagaimana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Apakah pekerjaan gangster ini cukup menjanjikan? Kera sepertinya penasaran. Hah? Aruf pun sama. Dia terkejut dengan penuturan Kera. Sepertinya Kera sangat tertarik dengan kehidupan gangster yang meskipun berbahaya, tetapi sepertinya Aruf memiliki sangat banyak uang dan relasi. Sampai di sini Aruf hanya bisa terkejut. Lalu bagaimana reaksinya? Kalau kamu penasaran, kamu bisa tunggu di episode selanjutnya. Di part 8 yang nanti akan ada jawabannya. Apakah menjadi seorang gangster itu semenguntungkan itu? Jangan lupa tunggu jawabannya di part 8. Terima kasih buat kamu semua yang udah terima kasih buat kamu semua yang udah nonton dari awal sampai akhir dan udah subscribe dan like juga. Terima kasih, semoga terhibur dengan cerita yang Mocin bawain dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.